Kan maksud gue air bisa penting. cum. Oh bisa Kita ya? punya saraf-saraf yang bikin mabok, dia nggak nyamperin tuh kayaknya gitu. Logika gue berpikir, oh bener kali, mungkin mentega kan minyak nih. Iya. Ya alkohol ini, mungkin dia masuk Einstein. masuk ke sebelah kali. Tapi itu nggak bikin akhirnya nggak berkembang. mabok, bener. Tapi itu nggak bikin. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocem Yamal. Ya boleh. Yamal bro. Bintang tamu kita kali ini ada Kak Wanda Oke. Wih, halo Mahesa. Hati. Halo Hati. Halo Hati. Mahesa, Abang-abang gue. Abang-abang Setnya semua beda. orang. Iya. Setnya beda. Iya, Kita iya, main bener-bener. agak-agak soft dikit hari Iya, ini. Iya. nggak apa-apa ya. kan? Tapi Iya. emang kadang juga kita harus main di hard, main di soft juga. Iya. Betul. Iya. Kan sebelumnya udah pernah datang ke podcastnya kalian kan, Iya. gue Iya, di Public publik. Corner, Firda, salah satu gantian. Oke. Dan digemari penonton. Pertama ya, anjrit. Taruh dong gue disclaimer dulu bang, sebelum on cam ya. Sebelum ini ya. Jadi sengaja aku ngundang abang ke sini. Iya, iya. Kita mau ngebahas lebih detail, Iya. nge-counter, siapa tahu aja bisa di-counter di Iya. podcast gue. Walaupun gue tau di podcast gue juga gue tetap dihujat sih. Nggak, soalnya nggak beda kemarin- sih, nggak beda ya. Kemarin permasalahannya adalah orang ngelihat lo sosok menggurui dia dalam hal per dunia malaman lah ya. Iya. Oke. Padahal sebenarnya emang beda zaman aja. Beda zaman aja. Beda. Iya, Coba kalau beda kasih dulu ke cara. fans abang deh bang. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya di luar ini pun gue udah pernah ngomong Oh, sama gitu? mereka. Iya maksudnya kan di situ gue SE. Bagus. SE apa itu namanya tuh kalau misalnya Friend. bukan yang Host. host. Ah. Ini kan tamu di situ kan. Iya, Ya berarti ya Siapa? Firda kan tamu. Oh, Firda. Harusnya emang yang banyak ngomong Firda, udah gue jelasin ke mereka. Iya. Makanya khusus di Aloha gue agak sengaja berjarak nih. Ngeri dibombardir lagi, Biasa situ gue Prilly. jauh. Apa? Biasa situ Prilly. Oh iya? Enggak biasa Iya, juga. iya. Prilly, Davina Karamoy, Marsyanda. Marsyanda, Rachel V-nya. Iya. Ngeri-ngeri ya. Ente juga ngeri. Makanya kita taruh di situ. Ente juga ngeri. Nah, jadi maksudnya kalau amit-amit abang ada ngomong apa, kita jauh nih bang, potongan nih bang. Gue nempel Nah, aja sama bocil. kalau gini sih sebenarnya kalau gue ngeliat Bang Wanda ya, Ya. aman insya Allah aman terus karena ada perbedaan nih Bang, ada orang yang menanggapi sosial media itu ngomong itu sesuai yang gue pengen ngomong supaya viral. Iya. Iya. Biasanya orang kayak gitu tuh yang kena masalah tuh. Iya, Gue pengen iya, ngomong iya. supaya gue dikenal. Iya. Kalau gue ngelihat lu Bang ya, dan sebenarnya sama-sama kayak hampir-hampir mirip kayak kita memang sosial media memang pengen nongkrong Bang. Iya. Kita jadikan wadah buat nongkrong, buat ngobrol. Iya. Jadi ya nggak nyari-nyari musuh juga, nggak nyari-nyari salah, nggak menjudge orang gitu. Jadi untuk kena masalahnya insya Allah sih dikit ya. Iya. Iya. Kalau Bang Wancoy gue percaya lah, yang gue nggak percaya kan fansnya. Gue tahu. Nambah lagi aja. Makin-makin aja. Kan gue bilang tadi barusan gue ngomong, jangan nyari-nyari. Padahal udah disapuin loh bocor. Iya. Dia bikin lagi. Gue udah nyapu. Maksudnya gue takut salah-salah ngomong, makanya gue bilang Gue gue takutnya 9 gue ngomong lu. episode syuting sama Bang Wanda. Alhamdulillahirabbil alamin aman. Lu 1. Sekarang gue tambah 2. Dan tapi kalau kita pakai logika ya Fir ya. Kemarin tuh lo bermasalah bukan sama Bang Wanda, Tapi- sama fansnya. Sekarang lo colek fansnya. Panggilan nih. Kan cerdas. Cerdas. Ya, maafin, bukan pada sana maksud Oh, saya. iya, iya, Bukan. iya. Ya tergantung iya, kalau iya. sekarang kan udah tergantung editor aja ya. Iya, Iya, lebih serah. takut aja. Udah Patia Sentim deh kalau sekarang deh mesti nyelamatin lu bukan gue lagi. Gue lebih takut-takut aja jadinya, takut ngomong salah, bertindak salah. Agak sih gitu. sebenarnya aman-aman aja sih kalau itu. Aman. Bang. Tapi kayak gue mau bahas dikit tentang ini sih bang, yang apa kita sempat bahas juga di publik. Iya. Karena kan mungkin orang-orang juga udah tahu kalau gue tuh dunianya lengkap banget sama dunia malam kan, dunia peralkoholan, gitu-gitulah. Kan orang tahu juga gue sebelumnya jadi brand ambassador alkohol juga. Masih juga dia menjadi sponsor podcast kita sebelumnya di season sebelumnya dan lain-lain gitu. Jadi kita memang ngebahas tentang itu aja. Tapi bener lagi kayak Bocem bilang tadi kalau emang beda zamannya aja, zaman Iya. dulu sama zaman Iya, sekarang. beda zaman. Iya, Beda iya. zaman. Abang maaf umur berapa sih bang? Gue 41 sekarang. Tahun ini? Tahun ini 42. Oh tahun 40, lu berapa coba? Tahun ini 42. Gue 32 tahun ini. Masa sih? Iya. Masa nggak percaya? Gue 92. Oh iya ya.
Gue yang kecil banget sih. Apanya? Ya umurnya. Oh, ya kan nanya. Ya makanya kan lumayan gapnya jauh gitu. Kayak abang mungkin ke Bocum aja juga ada gapnya kan, apalagi ke gue yang generasi Z. Yang 90-an, dari pergaulan dunia malamnya juga beda. Mungkin kalau zaman dulu party tuh kayak ya circle-circlean gak sih? Kalau sekarang semua orang kayaknya udah party-party aja deh. Apa ya, kalau bedanya sekarang sama dulu ya. Kalau dulu mungkin kalau party emang kita yang kayak dari sore tuh udah janjian, terus ngumpul di satu tempat, terus akhirnya jalan bareng. Kalau sekarang kan banyak teknologi, kita bisa janjian di situ atau mau gimana, ya bebas-bebas aja. Sorenya jam berapa bang? Gue, misalkan party zaman itu, dari sekolah kayaknya dia udah janjian. Sumpah. Ih kalau sekarang ya gue janjian sama temen gue, misalnya gue udah siap-siap dari jam 7 gitu ya. Terus gue bilang, ntar jam 8, jam 9 gue jalan ya. Saya bilang, jangan nanti aja malaman dikit. Kenapa? Belum rame. Anjing belum rame. Soalnya gini sih Fir, kalau dulu ya gue ya, nggak nyari party memang, kita nyari nongkrong. Jadi nanti alur arusnya bawa kemana, ya kita ikut, tiba-tiba udah party aja kan. Kalau sekarang kan udah di set untuk kita mau party nih, kita mau mabuk-mabukan nih, gitu kan. Udah arah sana, makanya gue pernah ngomong, gue lupa sama siapa, gue kasihan sama cewek yang party. Kenapa? Budgetnya nggak dikit bos. Oh iya. Asal lo tahu bang, cewek sekarang mau kita mandi pagi nih jam 7, berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, pulang nongkrong, makan warteg, ngopi, abis itu lanjut malam mandi sekali. Cewek-cewek sekarang mau party. Habis jam 5 ke salon. Wah gila. Nggak cewek-cewek sekarang. Nggak tahu ke salon. Ke salon. Ya kan? Habis berapa itu? 600. Nggak, terkesannya jadi gue nih, gue nggak gitu. Tapi lu tahu kan? Tahu yang kalau misalnya acara habis 500 lah. 500 minimal. Ya kan? Pulang, mandi. Ya kan? Dan lebih ekstrim lagi. Kita partinya di daerah mana? Di SCBD, yaudah cari hotel dekat situ aja. Iya betul. Buka kamar, ya kan, make up malam, hairdo, iya kan, pulang dimuntahin laki. Iya juga sebenarnya. Pulang apa? Dimuntahin laki. Iya maksud gue, tapi gue relate, gue agak culture shock tuh pas mau pergi sama anak sekarang. Ya udah jam berapa? Jam 5 gue ke salon dulu. Sumpah ada temen gue. Begitu ya. Bukan gua kan, disclaimer dulu bukan gua kan. Tapi lu juga pengeluarannya banyak dong kalau keluar itu. Lagi ke pengeluaran buat kita di dalamnya aja, di klubnya. Emang make up ente nggak bayar? Ya, kan gua make up biasanya dari kalau misalnya gua mau party ya gua tuh nggak yang bener-bener saran itu, gua akan malamnya mau gitu, jadi gua nggak akan kemana-mana. Enggak, gue emang habis kegiatan terus diajakin ya udah, jadi emang udah telanjur gue juga udah make up sebelumnya gitu. Oh, jadi lanjutan berarti ya, kegiatan lanjutan. Cuma di Jaksel tuh banyak yang emang hari itu gue schedulein buat banyak yang relate, yakin gue teman-teman coba yang relate. Kalau mau party ke salon dulu. Tapi berarti bedanya orang dulu sama orang sekarang, kalau untuk party zaman sekarang tuh berarti musiman dong ya. Kalau lebih well prepare gitu. Bukan, maksud gue begitu ada event aja mereka party ya. Jadi regulernya mereka enggak ya? Regulernya ya nongkrong. Iya juga. Reguler. Makanya pengeluarannya gila. Iya, karena ya sekarang mungkin ya karena perkembangan juga digital, media sosial dan segala macam, banyak orang-orang juga, apalagi kan sekarang banyak yang patah hati ya dan tidak percaya sama hubungan. Beberapa orang-orang ya, termasuk teman-teman gue mungkin gue zaman dulu gitu-gitu. Jadi ngobatin luka kan kadang kita kalau luka luar bisa pakai alkohol luar kan di tap-tap. Kalau ngobatin dalam ya pakai alkohol juga tapi diminum. Bedanya gitu. Wah sih. Tuh ngomongnya begitu mereka tuh. Gue gitu. Minimal gue. Gue takut terkena lagi ya kan. Gue aja. Norak juga ya. Iya, justru makanya ya jangan bikin sakit hati perempuan, karena perempuan zaman sekarang buat nyembuhin sakit hati itu modalnya mahal. Modalnya dongok. Enggak dong. Kalau mahal. Makanya kalau gue ya. Kalau ada temen nih, temen gue nih misalkan di tongkrongan nih. Misalkan gue temen lo nih bang. Iya. Anjing, gue habis putusin cewek. Ya bang, yaudah. Soalnya kalau luka luar kan kita mabuknya alkohol luar. Luka dalam kan mabuk
Obatnya alkohol dalam. Ketawa nggak lu? Tapi kan nggak diomongin maksudnya itu kan adalah istilah. Oh, nggak harus diomongin maksudnya. Nggak harus diomongin, tapi kan misalnya kayak anjir gue baru putus nih, terus gue kayak atau gue baru di ghosting nih atau apa, itu kayak ya udahlah mabukin aja gitu paling. Nggak tiplok ya udah kan hati kamu sakit, yuk diobatin pakai alkohol tapi diminum, masa gitu? Cuma kalau zaman sekarang tuh masih ada yang kayak ladies night atau apa, masih ada ya? Lebih banyak promonya kalau sekarang. Oh ya? Kalau dulu kan mungkin setiap hari apa ya? Rabu Iya, dulu. Rabu Ya, bener. Rabu, iya. Kalau sekarang tuh ada di beberapa klub yang ada hari apa, yang ada hari apa. Jadi banyak kayak temen gue ada satu. Dia tuh tiap malam tuh nyari ladies night-an. Karena di beberapa klub ada, misalnya di klub A dia ladies night-nya tiap hari Selasa, misalnya gitu di klub B hari Rabu, di klub C hari Kamis. Pindah-pindah dia. Pindah-pindah tuh. Waduh. Tiap hari. Gitu ada temen gue sumpah. Kasian ya. Tapi lu masih ini nggak sih bang, masih Jarang keluar? gua. Udah jarang gua. Kenapa? Kecuali kalau misalkan memang lagi kebetulan ada kerjaan, ya baru. Ghosting. Iya, paling kayak begitu. Gue pengen nanya deh bang, sekarang kan ya gue lihat generasi lo ya, lo kan deh angkat-angkatannya Bang Gopar, Bang Riko gitu Iya. kan. Nah, lu kan sekarang kalau apalagi gue liat lu sering hosting, sedang secara nggak langsung tamu-tamu lu kan umurnya jauh di bawah lu. Iya. Tapi Iya. mereka klop sama lo bang. Iya. Ih gimana sih? Ih lu gimana tuh bang? Sebenarnya gue nggak pernah dalam hidup nggak pernah punya niat atau punya sandiwara ya. Jadi gue selalu jadi diri gue Iya, apa begini adanya. apa adanya gitu. Jadi kalau misalkan gue masih bisa masuk ke ranah teman-teman yang Gen Z ya mungkin ya karena gue masih bisa bercanda ala-ala mereka gitu aja Iya. sih. Jadi ya dan juga teman-teman Gen Z juga mungkin bercanda gue masih masuk ke mereka Iya. ya belum tentu juga belum nggak tahu juga gue. Iya karena mungkin itu tadi sih menurut gue sekarang siklus pergaulan tuh udah mulai lebih luas karena ada Iya. perkembangan digital juga. Jadi Mungkin, kita bisa iya. ngeliat juga Iya, kan kayak perkembangannya gitu. Bang Wanco itu gimana, mereka masuk ternyata lebih banyak bisa menerima jokes. Nggak jarang gue dapet job itu bukan yang on cam bukan yang apa ya cuma temen nongkrong mereka. Maksudnya gimana Bang? Iya jadi gue kayak nongkrong sama mereka dibayar. Gimana tuh Bang konsepnya Bang? Ya, jadi udah beberapa kali ya, termasuk waktu itu di Gangan di Jakarta Timur, dan itu tapi rame banget. Jadi gue, Oh, lu jadi gue jadi cuma diundang guest nongkrong. star. Iya, tapi bukan guest star di satu acara, Iya. di tongkrongan mereka aja. Anjir. Misalnya mereka mau party ke satu Nggak ada klub. party-party party, ya, nongkrong. Nongkrong nih, gue nongkrong nih, Fir nongkrongnya di rumah gue Iya. ya. Undang Bang Wanda kali seru. Kayak begitu. Rumah gue. Iya. Terus di situ udah sediapin minum, terus apa segala macam. Dan kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, udah sampai situ aja. Kalau kayak gitu ada ridersnya juga nggak Bang? Abang? Ya sebenarnya tertulis nggak ada. Tapi kalau mereka penawarannya cukup, oke. Iya. Gitu. Dan rata-rata di cowok-cowok. Cowok. Iya ada yang laki bini juga ada. Laki bini Iya. berdua. Maksudnya dia nongkrong bareng Ente emang. ini psikolog pernikahan jadinya apa Bukan, gimana laki nih? bininya ada 2 biji. 4. 4 sama gue mereka berlima masih jadi. circle aja. Iya. Nah, berarti agak- aku jadi penengah sih kalau mereka lagi Enggak gini. juga, Tapi enggak gini ya, ada tapi gini omongan ya. gitu iya. Ini laki bini berempat. Mau nongkrong nih double date dong. Ada ente apa nggak janggal bang? Kagak, Kondisi di sono. kagak. Jadi mereka fokusnya yang Ente tadinya nggak bawa pasangan ente? Kagak. Oh nyusul waktu itu nyusul. Nyusul, cocok kalau nyusul. Waktu itu nyusul. Cuma fokusnya nggak lebih ke pembicaraan hubungan sih sebenarnya. Jadi kayak Nongkrong nongkrong aja. aja, nongkrong. Coba gue kalau misalnya kayak gitu, laki bini, terus gue kayak kita mau ngundang Kak Firda buat nongkrong aja, nongkrong kecil. Tapi gue sama istri gue, yang satu juga temen gue sama suaminya, Kak Firda silakan datang. Terus gue kayak mikir sih, anjing gue ngapain jadi psikolog kah gue, jadi penengah kah gue. Pasti ada pikiran gitu dulu. Iya dong. Sebenarnya kalau gue jadi Bang Wanda juga gue sikat sih, karena ya kita kan emang nongkrong ya. Iya. Iya sih, betul. Umpamanya lu nongkrong tapi dibayar aja. Iya, gitu Ya, aja. alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Apa yang gue Mungkin karena beda kali cewek cowok pikirannya. apa yang gue sukai gitu ya, apa Iya yang gue sih. sukai ya dibayar gitu. Bilangin dong ke klien kamu yang itu, aku juga suka nongkrong. Oh iya. Kan kita bisa tandem. Ada Kita banget. tandem ya, kita tandem ya. Kan minimal gue temenin Bang Wanco, ini gak gabut-gabut amat hidup Iya gue sih. kan. Gimana Kita Bang ajak lu deh. sama Apa? pasangan sekarang? Oh, pasangan dulu. Patah ya anjing. Lu bisa pakai bridging Aman, nggak? aman cum. Aman cum. Nah, sama pasangan ente juga umurnya lumayan tuh. Emangnya Lumayan, berapa? lumayan. Bedanya? Ya puluhan lah. Tapi ini juga anak Lumayan, juga. lumayan. Ntar dulu, lu nggak fokus ya? Lu nggak denger dia ngomong apa? Ya karena menurut gue Ya, biasa nggak aja apa-apa, kan, biasa sebenarnya. aja. Iya. Karena Iya. sekarang ya yang Agak. seumuran atau yang Nggak. lebih muda juga nggak bisa Lebih dipercaya. nggak, bukan Kenapa? itu permasalahannya. Kalau orang bilang Ini perdebatan lumayan, awal banget ini, kalau Bang. orang bilang lumayan, Harusnya mah merempet-rempet ya.
agak lumayan sih, Com. Nah, beda tuh, ya. Ya. Beda berapa tahun, Bang? Ya lumayan, Com. Berapa? Puluhan. Karena nih menurut gue ya Bang, sorry. Di circle gue banyak juga teman-teman gue cewek, dia pacarannya sama yang lebih tua jauh, bisa belasan, bisa puluhan. Jadi gue kayak yang ya udah. Mbak Yul, bukan itu yang gue permasalahin. Yang gue permasalahin itu lumayannya, kalimat lumayannya. Gue tau, nggak apa-apa, memang jauh nggak apa-apa. Cuman yang gue permasalahin, lumayan puluhan. Itu Mbak Yul. Ya udah, itu kan bahasa dia, ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi lu, ntar dulu nih, ini bisa masuk ke Aloha nih. Apa tuh? Ribut-ributnya angkatan lu, Bang, sama ribut-ribut angkatan cewek lu, pasti jauh gila. Ya banyak sih setiap obrolan misalkan kita nentuin mau liburan kemana, itu aja udah beda sih pasti. Nanti Liburan? ditanya kemana itu? Liburan misalkan. Abang kalau ditanya abang liburan mau kemana? Abangnya dulu nih. Iya. Kalau gue lebih ke ya dalam kota, maksudnya terus yang nggak mau yang terlalu ada prepare gitu, terus ke mall. Iya, ke mall kayak mau Bukan liburan sih Bang, Kan itu main. Pilihan Ya tapi mungkin buat angkatan ente. Iya. Oh gitu ya? Oh, ke mall tuh udah. Karena mungkin pada zaman itu mall kan belum ada yang kayak gini iya. kan. Sedangkan dia tuh maunya yang ke tempat yang baru, air terjun lah, ke Bali kemana ya. Kadang suka kalau guenya lagi nggak bisa ya udah dipatah di situ aja. Cuma begitu gue bisa, oke gue jalanin walaupun nggak ikhlas tapi ya. Jangan gitu Bang. Tapi mungkin karena Bukan, awal pasti nggak ikhlas, tapi setelah jalanin dan seru juga. Akhirnya seru juga. Akhirnya ya udah. Iya. Gak masa nggak ikhlas sih? Sebenarnya gampang sih karena mau ngebedain beda. gue seneng atau enggak. Ketika gue posting liburan kita berarti gue happy sih. Oh, berarti gitu gue tinggal aja. ngecek aja nih ya. Berarti waktu lo ke air mancur tuh ya? Iya, yang gue nurunin air terjun. Itu ente enjoy itu? Akhirnya enjoy, tadinya enggak. Karena emang beda aja. Beda, maksudnya geng-geng dia itu ya geng-geng ya gimana ya, bukan gimana. Intinya yang nyetir gua aja, Cum. Kalau mau ke daerah tuh kalau misalnya ada yang nyetir sebenarnya oke-oke aja sih. Oh, ya. ente ketut capeknya. Males. Tapi kayaknya bukan abang doang deh, kayaknya menurut gue laki-laki agak kayak gitu deh. Karena laki gue gitu. Gitu kan? Gue ngajakin nih misalnya kayak, kita tuh ada kemarin agak lumayan libur panjang kan. Sebenarnya tuh agak seminggu lah libur, dan kebetulan dia juga libur. Terus gue bilang, nih kita ada lumayan libur panjang, walaupun gue ada kepotong reading sama syuting tuh. Tapi kan masih ada waktunya ya. Terus gue bilang, kita ke ini yuk, ke Jogja, kemana gitu kan, pulang pergi aja. Terus dia nggak mau. Terus kayaknya gue menalar bahwa gue mikirnya, apa dia takut capek ya nyetir. Terus gue udah bilang, padahal kita naik kereta aja apa-apa segala macam. Nah, tapi kan gue udah kepikiran gitu. Tapi gue nggak nanya Bang, apakah lu takut gue suruh nyetir atau enggak, gue nggak nanya. Terus gue langsung inisiatif aja sendiri. Kita naik kereta aja kok pulang pergi, jadi kamu nggak capek. Terus jawabannya gini, iya tapi kan yang bawa koper kamu tetap aku, yang bawa tas kamu tetap aku. Ya itu jadi tahu. Ternyata tetap gak mau capek di situ, anjing. Oh enggak, kalau gue lebih ke nyetir sih. Oh, bete gitu. gue nyetir, bete. Tapi- Tuh sayang, nggak apa-apa bawain kan. Tapi doi bisa nyetir. Nggak bisa. Oh, emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Kalau gue kan kebetulan cewek gue bisa nyetir. Gue juga bisa. Iya. Tapi Tapi tetep males aja sih, aja. tetep aja kalau cewek bisa nyetir, gue nggak nyaman lu setirin cewek lu. Kenapa? Ah, gue sih nyaman ya. Nggak tahu. Tapi kebetulan doi nggak bisa aja ya. Iya. Mungkin nanti ketika doi udah bisa, tapi lu masa lu nyaman Bang? Apa tuh? Disetirin Disetirin? cewek. Iya, nyaman sih. Cynthia kayak aku aja nyetir ke Jogja. Iya, nggak apa-apa gue. Ya lo Bang baru nyampe pom bensin pertama udah bete, mukanya udah merengut. Enggak, gue Apalagi nggak kalau gitu. tinggal tidur. Iya sih. Ya kalau tinggal tidur ya bete. Ya enggak, lu tahu kan berarti kan ketika kita udah merencanakan sesuatu keluar kota berarti kan persiapan kita harus dari pagi, Cung. Magernya di situ. Nah, ketika gua harus bangun pagi terus harus nyetir, belanja dulu Indomaret. Aduh, Angka. bukan masalah angkanya sih Kalau gue angka sebenarnya. gue. Iya, kok angka sih enggak. Gini ya. Nah, untungnya bagusnya dia, geng-gengnya dia. Setiap kita mau liburan kemana, duit ditaruh tengah, Cum. Oh Untungnya. gitu? Iya. Anjing gue pengen banget sih kalau kayak gitu. Jadi diem dulu apa deh. tuh namanya tuh itinerary apa sih? Iya. Mereka Pengeluaran tuh deh. Iya, pengeluaran. Dia udah ngitungin nih kita kemana. Habisnya berapa? Habisnya berapa? Nah, kita kumpulin tuh duit di tengah. Oh, Jadi enak. selama liburan Semuanya gua udah PT-PT sama lah. sama. Oh, itu Tapi lu enak. bayarin cewek lu tetap. Iya. Iya. Nah itu gue angkanya keluar double gue kalau liburan. Jadi gue
Ya tapi kan dia tetap double tadi. Enggak, soalnya gini, maaf ya, kalau liburan, sebenarnya gue suka liburan sama pasangan gue. Tapi misalkan dibajetin nih 10 juta, udah 10 juta, jangan ide. Lihat FYP lagi di Jogja, FYP tentang Jogja dong. Wah, coffee shop bagus nih, mampirin deh gitu. Itu masih sempet nambah-nambahnya itu. Kalau kegiatannya di schedule udah 10, kenapa nggak 10 aja? Kenapa ada schedule dadakan? Jangan ada tambahan lain ya. Iya, ada schedule dadakan kayak kemarin nih, gue nanti mau prewed nih, ya kan? Di Bali, gue udah oke. Tadinya gue nggak mau, Bang. Pasti di sebelah tebing ya. Iya. Gue udah males, gue udah oke nih, gue udah oke. Set, ya udah deh, nggak mau gue mauin aja deh ke Bali gitu. Udah deh, tak, oh 7 jam kelar nih. Pas udah beli tiket, nambah sehari 7 jam sehari. Iya, nambah lu kegiatannya, foto di mobil, foto di kebun. Kan ya sekali seumur hidup, Cum. Iya kan? Iya, cuman kan udah deal, gue kan mau Bali karena udah deal 7 jam photoshootnya. Iya kan? Udah deal 7 jam nih, Bang. Photoshootnya. Iya. Kenapa jadi 12 setelah gue oke? Udah dong, udah deal 7 jam. Oh ya udah nanti kita gini. Setelah gue beli tiket, sayang kita sewa HiS aja deh tuh, tanya Idam gue nyewa HiS. Kayak orang berangkat touring anjing bangsa. Apa dari Jakarta? Kagak di sana. Nah, sebelum kayak lu mau konser ya. Jadi kan gue agak trauma ya kalau diajak jalan pergi-pergi ya. Gitu sih sebenarnya cowok males ya. Males. Sebenarnya intinya tapi males. gue kalau misalnya ya, gue udah dari awal nih kita plan ke Jogja, ada 7 aktivasi ya misalnya gitu. Terus tapi walaupun gue tidak planeran banget. Lu pengen ngomong kalau 7. Enggak. Gue buang ke belakang. Enggak. Misalnya tiba-tiba gue nambah apa, ya gue sendiri tetap bayar sendiri aja nggak apa-apa. Tapi gue bukan masalah bayarnya. Tapi tadi lu bilang angkanya untuk awal angka itu 1. Iya. Kedua itu masalah nama-nama kegiatan males. Terus lu mau ngapain? Lu udah terlanjur di sana, lu mau tidur doang. Ya, nah, ya ini bedanya nih. Ini bedanya nih. Ini bener bedanya. Emang yang mau cari tidur. Ini dia. Emang bedanya. Gimana, Bang? Lalu nah ini lu mau tidur doang? Ya. Iya. Tapi emang kayak begitu sih. Mungkin ada lah, misalkan beberapa kali kita punya kegiatan di luar. Ya selebihnya istirahat. Iya, itu nggak bisa. Bang, kan hari ada 24 jam. 7 jam kepake udah aktivasi yang memang udah ditentukan. Itu kan masih ada sisanya, Bang. Masih banyak banget. Iya, tapi lu jangan dipepetin banget. Masih ada. Tadi 12 jam, masih ada 12 jam lagi tidur. Iya, tapi bukan yang tidur. Kok kita tuh bukan yang tidur sebenarnya. Main game. Terus ada yang mau smoke gitu di hotel apa segala macem. Jadi nggak perlu yang harus dipepetin banget nih kegiatan. Masih ada waktu jam segini nih. Tidur 7 jam cukup kok. Habis itu jam ke-8-nya kan kita bisa mampir ke ini dulu sejam. Jangan dimampir. Jadi gue pernah perjanjian gue itu cuma camping. Dulu namanya Cirimpak. Cirimpak itu ada di puncak lah. Jadi udah camping, mobil juga nggak bisa sampai pas perkemahannya. Kita harus trekking dulu, naik ke atas yang lumayan menurut gue lumayan pegel ya, di umur gue lumayan pegel lah. Akhirnya ya udah oke, di situ fine, nggak jadi masalah. Ketika pulang, kita harus nurunin dulu tuh. Bawa-bawaan kita bacakan ya. Lumayan capek juga. Sampai mobil, starter mobil. Kita mampir air terjun dulu yuk. Kan anjing, kan harusnya pulang. Itu pulang. Iya. Itu pulang. Iya. Dan gue tambahin, Bang. Kejadiannya sama kayak gitu. Dan kalau kita bilang, kan kita mau pulang, kita capek. Kebaikan kita yang tadi nanjak hilang kan? Hilang. Telak sama persis hilang. Kayak kenapa nggak didiskusin aja kayak aku capek sayang gitu. Kok ceweknya kenapa harus nambah? Ya kan ini aja nawarin mungkin. Ini kesana kayak gue deh nyuruh anjing. Tapi kalau gue pribadi, Fir, karena gue emang selalu liburan sama timnya cewek gue gitu loh. Jadi suara udah pasti banyak dia. Oh iya. Oh iya, karena mainnya grup-grupan ya. Iya, nggak pernah sekalipun kayaknya gue liburan bareng teman-teman gue nggak pernah. Tapi endingnya kita ikut. Belum. Ikut ke air terjun endingnya. Iya, mau nggak mau. Harus. Mau gimana? Gue suka banget respon. Kita datang, kita angkat tas, kita turun, belum istirahat, main air terjun, kita nyetir lagi, sampai pulang, udah jalan pulang, belum. Kita mampir Curah Kencana, yuk makan soto, wow.
Kan lapar dong pasti. Iya, gak harus itu. Kan kita punya rest area ya. Iya, sejalur-sejalur iya, aja. iya, sejalur-sejalur. Jangan. Iya, gue tahu cewek ngelakuin itu karena happy pengen bareng sama kita terus ya, pengen lama ya. Cuman kita juga pengen sama cewek kita, cuman kan iya, males aja pergi-perginya, males. Cowok tuh males. Iya. Kayaknya gue harus lebih ini dia, harus lebih pakem kayak cewek-cewek kalian deh. Karena gue tipe karena laki gue lumayan agak strike banget kan. Jadi gue kayak enggak, aku udah capek. Gue tuh nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mau gue ngerengek kayak apapun dia akan enggak. Wah. Jadi gue nurut ujungnya. Tapi laki lu kan emang orang yang sabar ya, lo ngerengek dia tetap sayang, enggak. Serius? Boro. Depan lu. Enggak, tapi maksud gue kan gue sering ngeliatin negor lo kan. Oh, iya, kan iya. masih yang dia masih nanggepin. Iya, Kalau gue malas komunikasi yang kayak begitu, ya udah ayo deh. Iya. Capek ya? Capek. Kalau laki Ya gue udah kayak ayo deh. gini sayang. Jadi tuh dia memang anaknya tuh penuh dengan pertimbangan banyak dan emang strategis banget gitu. Jadi udah ada nih di benaknya dia kalau misalnya kita kesini gini nanti aku akan begini gitu-gitu. Terus karena dia udah punya jawabannya semua dan reasonnya apa, akhirnya gue nggak bisa ngelak lagi kan. Jadi gue lebih kayak ya udah gitu. Tapi gue sepanjang jalan bete, merengut pasti. Dan lakinya tuh gue pernah lihat mereka berantem kan di Bandung. Bener-bener yang gini bang. Gak usah jelas banget. Enggak, bener-bener yang gini lakinya. Jadi kamu tuh kan kamu minta begini, aku tuh nggak apa-apa. Cuman maksud aku gini loh, coba kamu bayangin, ini dua kemungkinan. Kalau kita begini, ini akan seperti ini. Wah, kalau kita gokil begini, sih. ini seperti ini. Jadi Gokil tujuan sih, aku gokil. milih yang ini karena itu untuk kamu supaya gini. Aku tahu kamu bete karena ini, gini. Terus gue ngeliatin kayak anjing, lakinya waktu kosongnya banyak gila gue bilang. Gitu, kita berdua kalau berantem gitu. Tuh, bayangin ente, Cynthia bilang, ya udah kamu jabarin dulu dong kayak Firda. Won, nggak bisa gue. Kayak udah cukup dari 2008 sampai 2012 gue bilang jadi sales apartemen deh. Untuk ngejabarin ya. Tapi cewek lu tuh lumayan sama juga suka party-party juga gak sih? Kalau party nggak, dia lebih ke konser kalau dia. Oh iya, ini sering ketemu ya. Ya, klub gitu minum nggak? nggak suka dia, nggak suka. Kalau konser, ya kalau minum berapa kali minum. Tapi maksudnya Cuma bukan yang kalau harus banget ini. Sedangkan kayak abang kan dulu begitu kan? Iya. Zaman dulunya. Ini gue pertanyaan ya. Ini gue nanya doang sebagai orang awam, orang awam. Nanya, kenapa laki-laki atau pasangan yang mau laki kayak mau cewek kayak gitu, kalau lu di dunia itu lu nggak mau ketemu pasangan yang dunianya juga sama? Terus kayak gue suka banget party, contoh dulu deh ya. Gue suka banget party, suka banget minum, memang. Tapi gue tidak berharap ketemu pasangan yang setipe. Kalaupun dia mau bisa diajak minum juga gitu-gitu, tapi dia lebih ke yang ngerem gitu. Nggak sama-sama los lah. Gua kontra. Kenapa? Menurut gue ya banyak orang laki-laki itu sebandel, lalu kalimatnya gini kan, sebandel-bandelnya laki-laki pasti cari perempuan yang terbaik, ya kan? Iya. Berarti kalau laki-laki suka party, dia nggak suka cewek suka party. Padahal menurut gua, kalau lu dapet perempuan yang suka party, yang gila party, tapi Ya, lu sama bisa kayak tulus lu. sama dia, lu bisa dapetin hatinya, itu dia 10 kali lipat bisa jadi cewek rumahan lebih dari cewek yang udah lahir di rumah. Gila, cewek party itu kalau udah Di rumah mengabdi sama laki-laki yang dicintain. Kalau udah mengabdi sama laki-laki yang dicintain, itu gila, itu gue pernah ngalamin. Iya. Ketemu cewek gila party, wah terkenal deh, sejabodetabek. Dang, pacaran dia demen banget sama gue. Gue sampai gini, lu pergi party deh nggak apa-apa. Gue kasihan, lu tahu lu tuh party. Enggak, gue nggak ada pengen party. Tapi lu gila party, gue bilang. Iya. Enggak, gue nggak ada pengen berangkat. Gue di rumah aja, lu aja. Sampai dia bilang lu aja yang party. Dia bilang ke gue kayak gitu. Tapi ketika lu sakitin putus, jadi Pablo Escobar deh. Lu tahu nggak film John Wick yang udah tobat, terus tiba-tiba dipancing lagi, langsung senjata, langsung berangkat gitu kan? Bener comebacknya bisa gila. Tapi gue setuju, gue nggak setuju dengan kalimat sebandel-bandelnya cowok akan mencari cewek yang baik-baik. Nggak setuju gue. Karena menurut gue cewek yang bandel pun itu semua orang punya, kita nggak pernah tahu masa depan orang gitu loh. Ya kan? Kita cuma tahu masa lalu dan sekarang. Iya. Gitu loh. Menurut gue cowok bandel, cewek bandel, semua punya kesempatan yang sama di depan gitu loh. Jangan kalau semua orang selalu bilang laki-laki baik, nggak akan mau untuk sama cewek yang bandel juga. Terus cewek bandel yang mau berubah? Gimana? Siapa yang bakal inin mereka? Kalau gue lebih tepat ya, kayak takdir sebenarnya gue. Karena gue bukan kayak Ari Wibowo ya, maksudnya mau milih, gue mau dapetin cewek di mana, bebas aja. Ya kalau gue satu karena
apa ya, materi dari gue ya Bang, yang gimana biasa-biasa aja. Terus gue juga punya kekurangan nggak bisa ngobrol sama cewek dalam jangka waktu yang lama. Gue ketemu cewek baru misalkan, paling 2 pertanyaan gue, habis itu balik badan gue. Apa itu? Nggak berani, namanya siapa ya? Tinggal di mana? Beres. Udah, habis itu gue balik badan. Sangat simple. Iya, karena gue takut, nggak tahu, nggak ngerti. Jadi boro-boro gue mau deketin cewek-cewek, mau di party, mau di mana. Jadi sepanjang 41 tahun gue hidup, rata-rata pacar gue yang udah 60% duluan ke gue. Oh. Jadi gue nggak pernah berani, karena gagal semua cuy. Ditolak. Karena lu Jadi kalau kaku. Iya. Karena gue emangnya nggak luas, nggak bisa gue kalau ngobrol sama Kalau ini cewek. special issues lah ya berarti, karena memang dari abangnya. Kalau gue sepakat sama yang Bucun bilang, kalau gue kenapa memilih untuk yang boleh sama sukanya, tapi nggak boleh sama gilanya. Tujuannya biar gue punya batasan ngerem untuk gue bisa mengikuti dia. Akhirnya sekarang gue jadi ngabdi juga. Kalau Lu dia mau daftar ayo, gue nggak. Apa ya? Kan ngikutin dia daftar juga. Oh iya? Season ini jangan bahas itu dong. Kan Gue takut. daftar. Apa? Daftar juga lu. Tadinya mau, cuma nggak siap bondol. Emang bondol doang yang dicari. Ini maksudnya guanya nggak siap buat potong rambut ya gitu. Udah deh, yuk. Gimana sih, ngapain sih? Udah sih bikin jas pink aja. Amin. Gitu. Tapi akhirnya bener kayak Bocem bilang, ketika gue yang gila banget ketemu sama dia juga yang agak sama tapi lebih detail down dari gue jadi akhirnya bisa ngikutin dia dan jadi mengabdi sama dia gitu. Oh, dia ngebolehin atau misalnya dia nggak ngebolehin, kalau ngebolehin tuh ada aturannya apa aja. Akhirnya gue jadi menerapkan hal yang serupa. Nggak seliar yang orang-orang mikir gue kalau party itu bisa wah bisa gitu. Tapi kalau lu bener sekali lu nyakitin gue, buat gue akan jadi kayak Trauma. iya, gue akan lebih Ya, liar pengorbanan lagi lu dari sia-sia gitu. jadinya. Iya, akan kayak macan keluar kandang jadi Iya, gitu. iya, Nah, tapi balik lagi Bang, gue mau ngebahas soal kepartian karena kan tadi balik lagi gue mau nge-counter soal yang kita podcast sebelumnya. Perbandingan nih zaman dulu sama zaman sekarang kan Abang udah lebih low nih. Iya. Zaman dulu tuh memang partinya akan segimana sih? Kalau zaman sekarang kan mungkin orang tuh minum udah jadi hal yang biasa ya. Biasa Kita apa-apa banget. tuh Iya, minum, mau dimanapun nggak harus di klub, nggak harus di bar, lu bisa minum aja gitu. Di lobby. Bisa. Di lobby minum kan? Lobby Iya. kantor, lobby mana Iya, bisa. iya. Orang kita aja bisa minum di kosan, di Indomaret gitu-gitu aja bisa bawa alkohol gitu kan. Kalau nggak ketahuan. Iya. Bedanya apa zaman dulu sama zaman sekarang dan gimana lo nanggulanginnya ketika lo udah ini banget? Ya sebenarnya nggak tahu ya kalau misalkan zaman sekarang kayak gimana. Kalau zaman dulu tuh biasanya ya namanya juga perekonomian kita terlalu bakri zaman dulu kan. Jadi Bakri. jadi Bakri ya bahasanya. jadi ya kayaknya zaman dulu kita ngedrink di luar dulu deh, ngedrink di luar. Terus Di dalam udah nyenakinnya doang. ya, jadi udah lumayan gontai baru masuk ke dalam. Biasanya kayak begitu. Iya, dalam Jadi rezeki-rezeki ada yang ngasih ya, ya. kalau syukur-syukur ada yang ngasih ya. Atau kita pura-pura gila ya, kita tuker gelas orang. Oh iya. Emang iya bisa. Ya gitu zaman dulu kan. Kita Lah, dikar emang zaman mereka dulu nggak kan. mabok? Iya, ketika kita lihat table itu lagi mabuk ya kita tuker. Oh gitu. Oh, main Ya cepet. begitu, main cepet. Main Anjir. cepet. Ya segitunya sih emang zaman dulu ya gimana sih? Ya namanya umur kita 20-an kan zaman itu. Iya. Nah kontrol alkoholnya gimana? Kalau kontrol Oh, misalkan alkoholnya kayak, lebih pasti ke abang juga udah mabok, karena kan abang udah mabok belanja Iya, di luar, iya. di dalam abang ngasihin, Iya. tapi bisa ngeliat nih, anjir table sebelah kayak mabok untuk Iya. Nah berarti kan abang tapi nggak- bisa nggak- ngekontrol maboknya abang. Iya. Minum apa? Tapi enggak sih, kalau itu sih kayaknya bawaan aja sih sebenarnya. Kalau minum-minum apa kayaknya nggak pernah minum. Cuma kalau misalkan sehabis acara itu besok paginya bekonde, ya lumayan sering. Cuma kalau misalkan zaman Itu dulu masalah- nggak ngerti masalah sih banyak gua orang. konternya kayak Iya, gimana. Banyak temen gue berhenti minum karena males Bekondenya. Besokannya kan? bekonde Iya. biasanya. Heeh. Banyak. Gue dulu juga lumayan, gue semenjak jadi brand ambassador alkohol itu, brand itu, kan lumayan jadinya kadar toleransi alkohol di badan gue tuh lumayan tipis ya. Jadi gue tuh mau minum banyak jadi agak yang Nggak biasa aja. biasa-biasa aja. Nah, gue akhirnya ketemu satu produk, nggak tahu ya, ini yang emang gue konsumsi gitu. Gue ketemu, gue sempat ngomong kok di podcast kalian, Iya. Hang Never. Gua Oh tuh- iya. tahu nggak? Itu ingat. Iya, iya, Nah, tahu ingat. gue jadi pakai itu biar paginya gue masih bisa beraktivitas karena kan gue gini kadang malamnya nih acara sama brand sebelah gitu kan atau gue acara sama mana gue minum apalagi entertain kita sama manajer gue kadang atau apa itu kan suka minum besokannya gue harus syuting podcast misalnya atau Yeah. gue harus syuting lagi atau gue harus ke kantor
Kan males sih kita ke kantor muka lagi kayak yang Iya dong, pasti. pelongo-pelongo Iya. gitu. gue waktu itu ya. Iya kayak dia gitu. Pernah ya? Nah gue pakai itu. Ada dia hangover relief lah ibaratnya gitu buat kita biar apa ya gue juga bingung. Tapi kayak gimana? obat pengar sih. Minumnya gimana? Minumnya gimana? Nah gue sempat salah. Gue punya produknya tapi gue selalu bawa tiap hari. Ada di ini gue minta tolong ke mau nggak cobain? Sekarang nggak apa-apa ya? Yang nggak apa-apa sih, karena itu sebenarnya Oh, ya? gue nggak tahu juga ya, ini yang gue baca aja ya, yang gue baca. Atau nanti deh kita coba showing di ini di prompter ada tentang kejelasan. Jadi gue juga awalnya nggak tahu, gue tahu itu dari temen gue awal mula tuh dari temen gue, terus gue nyobain, gue bilang kayak karena gue pernah tahu ada hangover relief tapi gue nggak tahu di Indonesia tuh ada atau enggak, terus gimana cara belinya dan segala macam, terus dijelasin ada di e-commerce bla 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 gitulah. Intinya dia tuh kayak bisa buat ngejaga liver dan segala macam karena dunianya dunia malam, sering minum, sering kemana-mana bla 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 gitu, tapi besokannya gue Kalau yang udah kena liver bisa? Kalau yang udah kena? Gue nggak tahu ya bang, nanti kita cek aja di deskripsinya. Nah, tapi dia lebih nge-protect aja sih. ini sih biar apa kita namanya? ini. Apa namanya? Jadi gue waktu itu tahu dari bapak kan. Oh Pak Andrew. Iya, gue Bos-bos sempet kita. dikasih tuh Hang Never, ya kan. Terus gue mikirnya, iya gue udah minum bertahun-tahun kan, nggak nemu-nemu. Kita nyari solusi untuk Biar nggak kepala bengkak ya. bekonde tuh udah nggak nemu-nemu. Ada yang kita karena sugesti aja sebenarnya. Tapi dulu abang bilang sempet pakai akhirnya mentega. pada saat itu gue cobain tuh. Hang Gimana? Never itu, dan gue awalnya salah minum juga. Gue salah. Gue salah caranya. Minum tuh awalnya pakai air tuh. Kayaknya gue yang ngasih tau deh. Iya, gue lupa lo apa Andrew gitu. Gue bilang. Tapi bang, gue bilang sama Idam, emang besokannya seger bang. Bener ya? Besoknya seger. Coba deh minta tolong dong guys, minta ke Besokannya asisten oke, gue. besokannya oke, jujur. Di mobil kayaknya gue selalu stok kalau abang mau coba deh. Boleh. Jadi itu tuh minta tolong ya guys. Nah itu tuh si Hang Never si produk ini gue tuh tahu, gue kira kayak karena kan gue pernah ngeliat dari produknya luar kan diseduh. Iya. Gue cobalah seduh. Tetap menurut gue tetap yang efek-efek Iya, aja sebetulnya. Terus gue ngeliat storynya siapa ya? DJ Joanna apa DJ apa Dinar Candy gitu, pokoknya lewat aja di FTP TikTok gue. Mereka kan sempat mereka tuh viral karena minum-minum serbuk-serbukan gitu yang gue juga nggak tahu apa. Nah ternyata usutnya, oh ini dia nih. Nah usutnya usut tuh ternyata ini produk ini, dan ternyata minumnya tuh langsung gitu. Bepom, gitu. Bepom. Dia tuh apa sih? Bubuk Halal atau pula. pil? Bubuk. Oh, bubuk. Nih gue selalu bawa sisa berapa? Nih gue bacain nih bang. Anti hangover. Tuh. Ya kan? Anti oxidate atau detoxing. Jadi nge-detox dia. Oh berarti Decrease post drinking effect. apa itu artinya? Basian, ngilangin basian. Oke. Enggak, dari Liver. Iya, ngilangin basian. Iya, iya. Oh, bahasa Inggrisnya dia. Nih, Ya, terus? Nih yang Never ntar bikin bahasa Indonesianya nih, teman-teman saya. Masa gua harus ngejelasin temen gua satu-satu? bukan sponsor anjing, ini kan gue cuma mau ngejelasin. Iya, maksudnya biar Bang Wanda ini. Oh, iya. Liver, tadi kan nanya liver. Iya. Mencegah, liver protection. Jadi menjaga liver kita. Ya terus gue mau tanya, kalau misalkan kondisi kita lagi nggak minum ini nggak ngaruh dong berarti? Nggak ada efek apa-apa? Gue nggak tahu ya bang. Intinya kan kalau di sini bisa ini Iya berarti khusus buat peminum. Enggak. Nggak tahu. Karena dia menjaga liver juga kan. Iya, Kayaknya mungkin bisa. Bisa iya. aja, bisa aja. Bisa aja. Bang, coba gue bukan BA-nya, gue nggak tahu bang. Gue minum ini karena gue suka minum aja. Enggak, gue penasaran aja. Gue nggak tahu. Penasaran. Mungkin Nggak, ya. people, jadi Firda tuh people helping people. Jadi omongan dari mulut ke mulut kan, lu kita. Iya, gue ngeliat dari bagus, sosial gua pernah media. minum. Tapi memang gue jadinya ngestok ini mulu every day. Ini abang cobain aja. Nah, tapi karena nggak terlalu ini, gue nggak tahu belinya di mana. Kebetulan Rasa apa? Kayak ini, kayak kuning nih, kayak lemon gitu deh. iya lemon bener. Kayak jos-jos Lemon gitu? balance, ya. Iya, ada sodanya dikit deh, kayak ada Nah, soda kebetulan dikit. ntar malam gue mau nonton Juicy Luicy. Yaudah kita ini aja ya. Ya kita cobain aja. Kalau lo mau, nggak Bisa apa-apa. lihat di mana? Ada di apa namanya Tangerang kalau nggak salah. Beneran? gua lupa. Langsung Beneran jual. anjing. Hari ini Hari ini malam sama laki gue. jam berapa? Dua gue. Jauh amat Tangerang. Iya emang. Di tengah-tengah ngedrink nih minumnya. Boleh. Oh iya? Boleh. Efeknya tuh besok tetap. Lo boleh sebelum ngedrink. Setahu gue ya, boleh sebelum ngedrink, di tengah-tengah ngedrink atau enggak habis ngedrink. Oh ya, ini tadi sesuai itu. Sesuai apa Jum? Jadi kan ntar malam tadi kita ngedrink nanti pegang, kantongin. Kasih gitu, dua cobain aja. temen gue. Bawa aja nggak apa-apa. Gue selalu Oh, beli bawa juga. nih, Gue Bang. stok di ini. Bawa. Iya. Gue stok kok selalu. Di rumah tuh gue Yaudah, Bang, punya beli banyak. juga. Beda cerita sama kasus gue yang dulu sebenarnya Fir. Kenapa? Kalau yang misalkan makan mentega itu, Nah, iya, kan aku itu bilang. bukan setiap party.
Itu karena waktu itu gue di Bandung lagi ada lomba minum alkohol. Nah, cheating gue itu makan mentega biar nggak mabok katanya. Dan menurut logika akal sehat gue, minyak sama air kan emang nggak beda ya apa? Iya, nggak nyatu. Nggak bakal nyatu kan? Ya logika gue berpikir, oh bener kali, mungkin mentega kan minyak nih. Ya alkohol ini, mungkin dia masuk ke sebelah kali. Tapi itu nggak bikin akhirnya nggak mabok, bener. Tapi itu nggak bikin berkonde. Bukan berkonde, nggak mabok. Nggak mabok. Beda, kalau ini tuh bukan bikin nggak mabok, Bang. Lu mau tau nggak, lu nggak maboknya karena apa? Nggak tahu gua. Sugesti. Sugesti sih ya. Iya sih. Nah, tapi bedanya Tapi kalau ini. mual. Hah? Mual nggak? Enggak. Masa sih? Enggak bu. Minyak. Gue stok juga deh mentega deh. Mentega mau Nggak, ini lu udah punya hangover. Nggak, kali ini bukan bikin lu nggak mabok. Sebenarnya ini biar kayak lu nggak berkonde aja paginya. Karena kan tadi gue bilang buat ngejaga work life balance gue, karena gue suka masih tetap party. Terus besok kayak gue masih harus kegiatan. Gue kan males ya berkonde-berkondean. Terus lu nutupinnya cuma pakai makeup. Gue aja kadang males makeup kalau lagi berkonde kan. Gue pakai ini biar paginya tetap fresh aja, seger-seger aja gitu. Herbal nih ya. Iya. Ini ada, gue nggak, Bang, ini jatuhnya kayak beneran disponsorin, Bang. Mohon maaf nih, agak jadi males sih. Bayar dulu lah yang never. Baru gue promoin gila-gila nggak apa-apa ya. Cobain deh tapi. Oke, ntar gue coba. Gue lumayan sering Jangan ngasih tahu di ini ke roti, jangan langsung gini aja. Iya. Ya siapa tahu kan. Jangan ntar ente tapi kan kita abis podcast ini mau ke atas ketemu Pak Andrew. Minum aja dulu. Siapa tuh diajakin minum di atas? Oh, sebelum berarti bisa. Tadi bisa. Pokoknya sebelum, setelah terakhir lu minum, maksudnya udah nih, kita kan ngumpul, udah botol terakhir nih, udah mau habisin. Lu minum itu dulu juga nggak apa-apa. Atau paginya, ketika lu ngerasa masih pengar, masih berkonde, ini minum aja. Tapi better sih gitu. after ya, abis minum sebelum tidur. Iya, kalau gue, misal pas di rumah, karena kan kadang kalau kita di klubnya kita suka lupa. Paling pas gue udah di rumah, tapi kalau gue udah keburu tidur, tewas, ya gue paginya pas lagi berkonde-kondenya, paling selang berapa jam udah sih. Udah coba, aman. Ntar gue coba deh ya. Mau abang Kip? Apa? 50.000 ya? Canda bang. Gue gak tau harganya, gue lupa ada di Shopee gue. Iya, harganya tuh orang ngecek sendiri aja deh udah kalau mau tahu harganya. Terlalu berlebihan nih promonya. Iya. Kesannya kayak sponsor beneran, anjing. Bukan ya guys, lu cek aja sendiri deh. Karena gue ngeliatnya juga gara-gara lewat di TikTok gue, banyak yang promoin, terus DJ, karena kan temen gue banyak DJ juga kan. Gue ngeliatin story-story mereka, terus gue tuh pernah nemenin, lo tau Dimas Andrian gak sih? Enggak. Lo tau gak? Tau kan Dimas Andrian? Yang DJ waktu itu. Iya, ada namanya Dimas Andrian, dia dulu Gue tahu. Dan bukan sembarang nama dan itu bukan sih? Bukan anjing. Oh, si dia tindik. Yang pakai jaket kulit kan? Emang dia tindik? Yang artis kan? Iya, yang artis. Di film dan gue nggak tahu. bukan sembarang nama. Kita jadi promo film lagi. Nggak, udah lama. Gue nggak tahu. Tahu kan film dan? Gue nggak tahu dia ininya Nggak tahu judulnya ya? apa aja. Pokoknya dia si Dimas. Yang cincin, pakai cincin hilang. Benar, itu Dimas Andrian yang main. Iya. Oh gitu. Oh, iya, lagunya dan bukan sembarang nama. Terkena ini anjing. Jadi si Dimas itu DJ, suka ngajakin gue istrinya sama Kak Dimas, karena kita pernah satu manajemen kan. Ngajaklah ada Kak Joanna juga. Terus dia sebelum DJ Joanna. Nyam. Sebelum Kak Joanna, lihat. Enggak, gue ngapain? Undang dong sini dong. Boleh, nanti kita undang ya. Iya. Jadi Kak Joanna itu sama Kak Dimas pada minum serbuk-serbuk. Gue juga kan nggak tahu itu apa. Sebelum gue nyobain, terus udah selang berapa lama gue ketemu teman gue juga pakai itu, akhirnya gue baru tahu oh ternyata ini buat gini segala macam. Jadi gue tahu gitu. Iya. Gimana aja lah ya bahas itunya, lanjut aja. Terus kalau misalnya kalau misalnya lu mau kuat-kuatan minum mentega. Makan mentega. Iya. Semua satu. Enggak lah, sesendok aja, telan aja udah. Satu sendok makan. Jadi kalau ngilangin dia karena nggak mabok ya, jadi nggak bakal konde. Iya, nggak konde. Tapi ya, cuma gue secara ilmiahnya juga nggak ngerti. Airnya kemana tapi ya? Apa? Kalau nggak mabuk airnya kemana? Ke ruangan sebelah kayaknya, Nggak, maksudnya kan bukan ruangan, maksudnya begitu sampai di benteng tak AC lu ke ruangan. Air tuh masuknya kemana sih? Lambung apa sih? Ya, air. Bang, kita bukan anak kedokteran lagi, nggak tahu. Iya, itu kan maksud gue air bisa Oh bisa ya? Kita punya saraf-saraf yang bikin mabok, dia nggak nyamperin tuh kayaknya gitu. Bagus banget, bagus. Ya. Kayaknya dia nggak nyamperin saraf-saraf kita yang bakal bikin mabuk kayaknya ya, logika juga. Nah, tapi pertanyaan gue kontra nih. Pertanyaan gue, kan si
kan nih masuk nih. Yang masuk mana dulu? Air apa mentega dulu? Mentega dulu. Mentega dulu. Iya. Zang Udah masuk ke standby saraf nih. makanan dong. Udah standby. Betul. Masuk ke saraf makanan. Iya. Air masuk kan ke saraf air. Nah itu gue nggak tahu tuh. Tapi gue juga nggak ngerti. tapi kok iya. Oh, gua tahu, Logikanya Bang. sebenarnya logikanya gampang aja, Cum. Mau Apa? air mau makanan yang masuk ke dalam kita, sama aja kita nyiram air pot sih sebenarnya. Kenapa? Misalnya kita punya pot bunga, kita mau ngasih pupuk, ngasih siram, tuh air bakal nyebar kemana aja sih sebenarnya. Kayaknya di dalam badan kita gitu juga sih kayaknya. Ini ibarat kita nih pot nih. Kalau gue nangkepnya mungkin ya logikanya. Cuman kalau misalkan itu kan perbedaan jarak tuh Bang, ada waktunya Iya. Cuman menurut gue logikanya dia tuh jadi lo makan mentega nih, Dang. Sini lo kan pasti mentega dong. Ya. Di sini disaringnya. Ya. Menteganya nempel-nempel di tenggorokan. Iya. Jadi pas airnya masuk, menteganya tak tok. Iya oke. Ya terus Nah, inilah yang dokter-dokter ngambilnya cuma dari ini doang, anjing. Enggak, kayaknya nggak gitu deh, Cum. Itu paling masuk akal. Ya itu kan makanya pakai logika. Maaf ya Bang, aku gini. iya nggak apa-apa. Nah, logika aja itu. Itu paling masuk akal. Ya cuma ya nggak Kita tahu boleh lah next- ya, mau nggak boleh tahu next lah. question aja nggak sih, Bang? Ya udah next Agak aja. random banget nih. Enggak, ya itu penting. Siapa tahu teman-teman kan ada yang lakuin juga kan. Bisa jadi. Kalau menurut gue sih sebenarnya si mentega itu udah standby di bawah. Udah di bawah dia. Iya. Jadi ibarat tukang parkir tukang parkir puncak. Yo, Dia tuh ini ditutup, lo sini gitu. Iya. Kalau Begitu macet alkohol ya? masuk, Iya. Tukang parkir puncak gitu. Sorry tutup. Nah, si alkohol tuh kesini gitu loh. Oh, udah ke ruang diarahin. sebelah, iya. Langsung ke lubang kencing dia. Karena langsung udah ada lubang kencing. si mentega yang standby Oh, di mungkin lambung kita. mentega itu nahan lubang tempat alkoholnya Ya. masuk. Ya. Jadi gini sak. Iya. Ditambah mentega tuh licin kan. Iya. Jadi dia ngikut langsung kencing. Menurut gue gitu. Masuk akal sih, masuk Besok-besok akal. kita ini aja ya minta sponsor mentega yang never yuk masuk ke Masuk kita akal, yuk. masuk akal. Ini lumayan nih promonya menurut gua. Masuk Ya akal. kan? Lumayan. Cuman gue bingung sama orang-orang yang mabok. Yuk, mabok, tapi nggak mau mabok. Ya, Tapi mau minum. Oh, gue gak tahu ya. Gue sih bukan ngincer gak mau mabok ya, gue ngincer gak mau bekondenya. Makanya pas gue tahu produk itu baru gue using. Gue sih ngincer Kalau gue- selau sih ya, kalau minum sih ngincer selau. selau kan. Tapi biar gak bekonde juga dong paginya. Iya, iyalah, walaupun minum pastilah. banyak, ya kan? Iya. Itu. Boleh deh yang never masuk yuk. Tapi kalau Ini teman-teman kita gue- luas, tunggu Tapan. Ini kita gue enak banget ya nyebut brand apa aja bebas lah di sini. Oh, iya? Karena gue lagi gak ada sponsor. Jadi kayak aman aja nyebut, ayo. Gitu. Ayo yang never yuk. Masuk yuk. Kemana? Ke Gledek. Lirik kapan konser? Gledek. Gue konser nggak tahu ya, tergantung ya. Siapa tahu kan pasti di klub-klub juga ada dong. Ada, tampil. ada. Nanti kemarin konser ya yang di coffee shop ya? Kemarin di Krapela sama apa tuh? sama si Fart sama si Hong. Dengar aja nih. Iya. Katanya mau langsung paspor. Ah, iya Ya, betul. Pesta Pora kan masih September ntar. Iya, ini dengar. Berarti jangka Itu waktu terdekatnya apa? isu-isu yang beredar di Itu benar nggak? Benar. Sony Music itu Bener. Oh, benar. Bener. kok bisa langsung gitu meledak? Iya. Why not? Bagus banget jawabannya. Iya, maksud gue kayak misalkan band teman gue nih, Okin, Okai. Iya. 5 tahun deh. Baru masuk Pespor? Belum di tahun ke-6 belum. Ya makanya kan ini. Gimana tuh? Biar gue kan bisa ngasih tahu Okin juga. Kagak sih Cum, sebenarnya kita Hoki-hokian punya juga ya? iya hoki-hokian satu dan kita juga punya jenis musik sama lirik yang lumayan beda dari yang lain mungkin Yang capek. iya mungkin Pespor ngeliatnya ke situ kali ya nggak ngerti juga sih gue. Apa karena ordal? Kalau Ordal Nah, kayaknya enggak Pasti juga Okin deh. nggak Ucup kenal kayaknya lah. orang profesional dia. Iya, Iya. kayaknya enggak juga sih. Jadi ya udah mungkin ya gue juga kaget waktu pertama kali ngerilis. Lu kayak musisi beneran anjing. kayak Ariel Noah anjing jadinya. Gue juga kaget ketika kita ngeluarin single pertama itu langsung diliput sama Hai terus sama siapa banyak lah liputan media-media kayak begitu ke kita. Padahal kita nggak ngasih apa sih kalau nggak ada interview, release nggak ada sama press release, nggak ada sama sekali. Tapi gue agak takut sih bang, lu fokus sana ntar Kulicoy dilupain. Oh Kulicoy enggak lah, nggak akan Yakin lu? lupa itu. Waktunya, kalau ente ada manggung kayak Ariel sehari 2 benua 5 kota. Oh kita kan sistemnya banking Jom, banking. Nggak apa-apa misalkan gue syuting Kulicoy dalam waktu itu pernah gue syuting Kulicoy itu sehari 3 kali di jam yang berdekatan. Pada akhirnya di restoran yang terakhir ya sedikit makannya, gitu. Ya, Nah, nggak takut kita nih. emang agak beda dari podcast lain. Abang boleh sekalian promo, abang ada Iya. project apa yang berdekatan, siapa tahu teman-teman mau nonton.
Infonya ada di ya mana? kalau gue sih sebenarnya cuma ada itu doang sih. Kayak Green Boys, Kulicoy udah sama Geledek. Geledek yang di September di Di public corner Iya. gue nggak disebut. Apa public corner? Ada public corner juga. Iya. Bener. Iya public Gitu. gue lobet public gue sorry ya jadi nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak public corner tuh YouTube kita, podcastnya nanti main. Iya. Nah maksudnya Public corner. gue selalu pakai liquidnya public juga, tapi dia lagi nggak pakai karena Nggak apa-apa. lobetnya aja mapi. Nggak Tapi apa-apa. boleh diundang lagi, aku udah siap diucap. Aman tuh kok, kemarin kita baru dikasih 20 biji tuh. Ya, minta ya. Ada liquidnya. Heeh. Sedus-sedus gue ada di mobil. Mau dong. Ada di mobil. Kan gue udah ngasih lo yang never. Iya, Barter iya, dong. ada. Iya, Banyak Boleh gila, ya? banyak gila. Gue yang never Nanti banyak. bawa semua lagi. tenang. Kagak di Gue rumah. bawa semua tuh. Nah gue minta dari lo aja Aman, deh. aman. Barternya ke Bang Wancoy, gue Iya. ngasih produk Aman. never. Iya. Aman. Banyak dah. Itu besok-besok kalau suka beli aja bang. Di gua. Lu jualan juga? Iya, gue stoknya Jadi banyak. reseller jadinya. Nggak. Ya dia belum masuk sponsornya, ya udah aja gitu ya kan. Ih, sekalian aja sponsorin ya. Iya, yang tahu coba dong Yang teman-teman never. komen ke bawah yang never masuk dong kalau Iya dong. Tolong guys, ramaikan. I never. Support gue biar nggak bekonde. Apalagi kalau gue kan yang tiap syuting minum, tiap kerja Betul. minum. Bener. Ini kayak pas banget yang never tuh masuk ke gue gitu. Iya, Ya? jujur ya. Masa enggak kita gitu loh. menjelang closing kita Jujur jilat ya, aja. jujur ya. Oh mentega aja jilat aja Jujur jilat. ya. Walaupun dia ada perentokan ya. Aneh setuju banget tuh yang Iya never. kan? tuh. Iya masuk ke Geledek atau masuk ke Green Boys. Kan Enggak masuk ke Wanda Oke. Iya Wanda oke. The Master of Drinker Jadi tuh BA. dia. Nah, Wah. ini oke never kalau lu bantuin ya terus di Ya, kolom jadi komen. promonya gue bisa masuk ke klub-klub gitu ya. Gimana coba Minta promonya? 10 menit. Tolong musik matiin dulu. Kayak BNN gue begitu. Apa pengen? Padahal mau promo yang never doang anjing. Abang nama fanbase-nya apa? Nggak ada, gue nggak ada. Nah, coba fans-fansnya Bang Wancoy deh kalau lu nonton hal-hal kali ini, lu tulis di kolom komen sebanyak-banyaknya Hang Never, Enggak, Mas Halo dan misalkan. Wanda oke. Iya, Nah, misalkan yang never ngehubungin, Bang Wanda, ini kamu sudah terpilih jadi brand ambassador yang Iya. never gitu. Iya. Kira-kira kita mau promosinya seperti apa ya gitu. Nah, Jelas sudah. Kemang ratain dulu tuh Kemang. Minimal Kemang kita sambil gini ratain. dong Bang, biar kelihatan banget sama brand. Enggak, kenapa ya? Gini, gini. Minimal Kemang kita ratain dulu yang never ya. Gimana caranya ya? Gimana? Masuk aja ya kita janjian minimal sama siapa yang kita kenal Siapa di situ kan. itu? Gue gak kenal sih. Sama Ya, cuma klub-klubnya. sama klub-klubnya. Jadi Seperti apa ya marketingnya nanti dalam klub itu? bisa Lu kita mewakili banget. Enggak aneh kalau aneh ngobrol begitu. Iya, bisa kita head to head, table to table, atau gue berdiri langsung di podiumnya, nggak masalah juga. Iya, kira-kira. Halo, saya Wanda Oke dari Hang Never, minta waktu 10 menit sedikit, tolong musiknya dimatiin dulu ya. Terus kalau- kayak BNN tuh banyak tuh kru Hang Never tuh pakai Anjing gua jadi Ceritanya. iya ceritanya pakai apa ya, security lampu dinyalain. Udah, jadi gue jelasin. Wah, Never ini apa, fungsinya apa, kalau buat peminum tuh seperti apa, dan besoknya seperti apa. Akhirnya ya udah, setelah itu udah kita enjoy lagi. Set, sebelum lampu mati lagi, kita sama-sama hitungan 3 tenggak Hang Never gitu. 1, 2, 3 gitu. Bak, langsung musik lagi. Wah, keren itu sih sebenarnya. Kayak begitu. udah konsep marketing. Mateng banget. From Wanda Oke. Coba ini kagak ada sponsor sama sekali, tapi jadi kayak sponsor banget ya. Keren, tapi keren. Iya. keren. Dan kebetulan juga kan abang tadi udah bilangin, dijelasin dulu nih deskripsinya biar nggak salah. Karena gue Iya. ngeliat beberapa influencer yang make kan langsung main minum aja. Takutnya dikira malah narkotika. Iya. Ya kan? Harus dijelasin dulu. Bagus nih konsepnya. Bener, begitu. Harusnya tadi sebelum gue minum gue gitu dulu ya. Tapi gue udah jelasin kok. Bisa. Ayo dapat nih masuk halo yuk. Guys, sama kawan dong. Salam. Udah terlalu banyak promo hari ini. Terima kasih. Ini kesannya kayak promo banget ya. Tapi thank you banget Bang Wanda udah datang ke Sama-sama Aloha. Firda, Happy sama-sama. nggak datang ke Happy sini? banget. Jadi ya? gue bisa ngomong apa yang ada unek-unek gue di sisi sebelah gue. Bukan ya, di kehidupan sebelah gue maksud gue gitu. Masalah percintaan gue nggak pernah ngomong dimanapun, cuma di sini doang. Good, best. Yang lu nggak mau diajak jalan-jalan itu kan? Iya, Yang akhirnya ada gue bisa malas nyetir ngungkap. itu kan? Akhirnya gue bisa ngungkapin di sini. Semoga dia nonton ya. Nah, nanti ini tayang, aku copy link, aku Iya. kirim ke DM dia. Iya, jelas. Tolong ditonton, gitu. Inilah unek-unek Bang Wancoy, gitu gue langsung. Iya. The best kan. Thank you
Bang Wancoy. Sama-sama, Firda. Kapan-kapan kita undang lagi. Enjoy, aman. Seru ya. Siap. Buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton episode ini. Kalau kalian ngerasa kayaknya kita ngobrol sama Bang Wancoy kurang ngulik nih, kurang apa nih, boleh banget silakan tulis aja di kolom komentar. Terus kalau kalian mau dengerin episode Halo Hati yang lainnya secara audio sudah ada di Spotify dengan nama @halohati di Spotify. Tolong ciptakan kita juga bisa tampil di Podfest tahun 2025 ini. Semoga kita bisa tampil. Dan buat teman-teman yang lainnya, kalau kalian ngerasa gue mau ngundang bintang tamu siapa dong, atau gue mau ngomongin apa dong, silakan aja tulis di kolom komentar. Tapi kalian juga bisa DM ke Instagramnya @halohati atau @bloomdaily.id. Silakan kalian cek. Dan jangan lupa juga kalau kalian nonton episode ini di bulan yang sama juga, gue nggak tahu nih tayangannya akan kapan, kemungkinan akan di bulan yang sama. Sebelum, gue gak tahu sebelum atau sesudah, tapi silakan kalian juga bisa cek di @bloom festival, karena Bloom akhirnya punya festival musik Mantap. yang akan ada tanggal 22 Februari. Bisa kalian cek juga tiketnya di Tip-Tip ya, atau bisa lihat aja di Instagramnya, ada linknya, kalian bisa klik aja. Buat teman-teman yang lain, kalau kalian ngerasa suka sama video dan episode kita kali ini, tolong di like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian mau penggal episode kita, tolong ditulisin kredit detailnya, nonton di YouTube siapa, di YouTube Bloom Media, biar mereka bisa nonton secara full. Dan buat fanbase-nya dari Bang Wancoy, saya mohon maaf atas episode saya sebelumnya, dan semoga episode ini juga aman buat kalian. Salam kenal buat semuanya. Saya siap diundang secara personal untuk nongkrong doang, saya siap. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode yang lain ya dari Halo Ha. Bye.